Bapak Ketua Kelompok Tani Wahatani, Mami Iswandi, dan Pak Mayami yang sudah bersedia datang ke tempat ini untuk acara kegiatan AKD, yang dimana pada hari ini kita panen sebenarnya Pak ya, walaupun umurnya belum pas, ini sudah 70 hari sebenarnya, padahal umur 70 hari sudah pas untuk panen karena beberapa faktor. Yang pertama karena cuaca musim hujan, yang kedua elevasi mungkin ya, sehingga panennya lebih panjang. Baik, untuk materi kami yang pertama adalah tentang dari Bapak, ada yang pernah tanam jagung manis atau jagung ketan Pak? Mami Ami? Ada yang pernah? Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Saifullah, produk promotor petugas panah merah untuk wilayah Lombok Timur bagian timur, dan di samping saya Pak Nuralin, dan yang sebelah saya ini Pak Hasim sebagai pimpinan untuk NTB, dan Pak Alpin di Bayak. Baik Bapak, untuk cap panah merah kami mempunyai beberapa produk untuk jagung manis sama jagung ketan. Ada namanya jagung manisnya Bonanza, jagung ketannya ada namanya Kumala, jantan sama rasanya F1, yang dimana kita sudah mendevelop di samping rumah. Jadi 4 varietas ini adalah merupakan jagung dari panah merah, ada yang ketan sama ada yang jagung manis. Nah, adapun yang kami ingin bahas hari ini adalah yang pertama adalah tentang teknis budidaya sama analisa usaha tani. Nah, ada 2 jagung manis. Yang pertama ada jagung manis Bonanza 1 sama jagung Kumala sama rasanya serta jantan F1. Nah, ini adalah yang pertama adalah treatment. Nah, jadi semua benih yang akan ditanam kita harus men-treatment, yaitu menggunakan pertama adalah gaucho. Jadi semua benih yang kita coba kemarin itu adalah sudah dicampur dengan gaucho untuk insektisidanya, supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh semut sama tikus. Nah, ini adalah sebenarnya ini karena sudah musim hujan, jadi kita buat bedengan seperti ini. Karena apa? Karena jagung ini sebenarnya ditanam pada musim kemarau, sehingga hama penyakitnya tidak rentan gitu. Jarak tanam yang kami pakai adalah 80 kali 40, 30 sampai 40. Karena apa? Karena jagung ini kalau terlalu rapat, maka buah yang dihasilkan tidak normal atau tidak rata. Terus jadi dalam satu lubang 1 biji. Nah, sehingga buahnya akan seragam. Nah, ini adalah pada umur 2 minggu sudah tumbuh, dan kita menggunakan pemupukan. Jadi pemupukan yang pertama adalah kita gunakan ZK SP36 Vertifos sama urea. Jadi kita tugar sekitar 5-10 cm untuk pemupukan yang pertama. Nah, ini adalah pada umur 3 minggu, dimana sudah mulai kelihatan rumput-rumputnya. Kemarin sudah kita semprot menggunakan herbisida atau racun rumput. Ini pada umur 2-3 minggu, sehingga pada umur 23 atau 25 rumputnya sudah mati. Nah, jadi Bapak tidak kesulitan untuk mencabut rumput.
Nah, ini tumbuhan kedua adalah pada umur 25 sampai 28 hari. Ini kita gunakan urea plus Ponska plus. Nah, ini adalah pemupukan yang kita gunakan adalah pada umur 12 sampai 15 hari kita menggunakan Vertipos atau SP36, KCL, ZA dan boron. Ini adalah untuk pembesaran buah pada saat tumbuhan. Yang dimana dalam 1 hektar untuk Vertipos atau SP36 kita gunakan 150 kg, KCL 50 kg, ZA 100 kg per hektar, sama boronnya paling tidak 8 kg per hektar. Nah, untuk pemupukan keduanya nanti kita gunakan urea sama KCL masing-masing 150 kg sama 50 kg. Nah, ini adalah analisa usaha tani jagung ketan Pak ya. Yang pertama adalah untuk luasan 10 are atau enggak paling enggak 5.000 sampai 5.500 pohon. Yang pertama adalah biaya benih. Biaya benih ini kita gunakan 4 bungkus yang besar, yaitu sekitar 400.000. Tenaga kerja tanam untuk 1 hari 150.000, pupuk 3 kali 150, dan kerja 100.000. Sementara untuk pupuk ini sekitar biaya sampai 565.000, mulai dari Vertipos, KCL, ZK, ZA, boron, urea dan NPK Ponska Plus serta pestisida. Nah, ini untuk pestisida ini kita menghabiskan 153.500. Kemarin kita sudah untuk mungkin nanti Pak Alvin mungkin bisa lihat nanti untuk penggunaan Antrakol, Parigo sama ini Kalaris atau yang lainnya. Nah, jadi sehingga total biaya untuk jagung ketan Bapak untuk 10 are yaitu sekitar Rp1.518.500. Nah, untuk penerimaan atau hasil panen dengan hasil 5.500 tongkol paling tidak kita pengurangan 85% atau sekitar Rp4.675 dengan rata-rata Rp900 per tongkol. Jadi akan menghasilkan pendapatan penghasilan 4.207.500. Nah, sehingga untuk pendapatannya adalah bersihnya adalah 2.689.500 untuk 70 hari. Nah, nanti Bapak bisa bandingkan dengan yang lain, mungkin pengetahuan padi atau jagung pakan yang lainnya. Tetapi untuk jagung ketan ini adalah dengan pasaran istilahnya pasaran tidak panen terus menerus, jadi panennya bertahap. Nah, sehingga kita akan bisa menghasilkan dalam per 1 musim itu bisa mencapai 2.659.500. Ini untuk jagung ketan. Nah, sehingga nanti Bapak untuk menanam selanjutnya mungkin bisa membandingkan antara jagung pakan, padi atau yang lainnya. Nah, ini adalah yang sudah kita hitung untuk beberapa tahun ini gitu. Nah, adapun untuk jagung manis ya, bukan jagung ketan. Jagung ketan ini adalah dalam 10 are itu membutuhkan 3 bungkus yang besar dengan isi 1.800. Ya, ini yang jagung manis ya, ini yang jagung manis. Nah, yang jagung manis itu kebutuhan dalam 10 are itu sekitar 3 bungkus. Paling tidak dengan populasi 5.000 pohon. Karena apa? Karena jarak tanam itu lebih rendah daripada jagung ketan. Dan dari hasil untuk biayanya hampir sama dengan jagung ketan, hanya membedakan benih. Nah, untuk total biaya yang diperoleh yaitu yang kita habiskan yaitu Rp1.508.500. Nah, untuk penerimaannya ini dalam 5.000 pohon kali 80% sekitar 4.250 tongkol. 300 ini adalah jika kita menjual dalam bentuk karungan yang besar itu biasanya dengan tongkol yang rata seperti ini Pak ya. Ini rata-rata satu karung itu 300 tongkol, 300 buah.
itu rata-rata seperti ini. Nah, sehingga dalam 3 bungkus tadi itu bisa menghasilkan 14 karung. 14 karung karena biasanya untuk untuk jagung manis rata-rata dijual dalam bentuk karungan. Nah, sehingga dalam penghasilannya dalam penerimaannya itu segala 10 aren 3 bungkus bisa menghasilkan 3.500.000 dengan rata-rata harga per karungnya itu 250.000. Dan alhamdulillah dari akhir bulan sampai akhir tahun sampai sekarang rata-rata jagung manis itu di atas 250.000 per karung. Nah, sehingga pendapatan dalam dalam per 75 hari itu untuk jagung manis bisa menghasilkan 1.991.500. Nah, akan tetapi kelebihan di jagung manis ini adalah kita bisa menanam dalam bentuk jumlah besar dengan panenan yang serempak. Nah, karena itu untuk jagung ketan kita harus istilahnya pasarnya kita harus buat sendiri, sehingga harga yang kita dapat minimal Rp900 per totol. Nah, ini adalah pernah kita coba untuk pemasaran jagung manis untuk yang di wilayah terakhir Pak ya. Ini pernah kita dalam bentuk bungkusan seperti ini bisa dijual sampai 5.000 sampai 7.000 per bungkus dalam satu bungkus 3 buah. Nah, ini kita sudah coba untuk beberapa desa di Terangga dan di Montogadi. Jadi untuk jagung manis itu akan laku pada istilahnya pagi hari. Nah, jadi pagi harinya itu untuk jagung manis sangat bagus untuk rumah tangga. Nah, adapun untuk jagung ketan ini akan dijual pada sore hari. Nah, jadi untuk jagung ketan ini kita sudah coba dalam bentuk bungkusan seperti ini bisa dijual minimal 5.000 3 buah dengan kemasan seperti ini. Nah, jadi untuk pasaran jagung manis dan jagung ketan ini sebenarnya masih ada peluang, tapi bagaimana kita untuk pemasarannya. Nah, mungkin itu yang dari saya sampaikan. Terima kasih.